Luis Diaz. Musiala. Diaz. He has a shot! And it is a magnificent shot! It could be a match-winning shot! Attempt to stop him came from Bellingham. Kane now is able to find Elise. All he has to do is keep the ball, go to the corner with it. He's not thinking about that, he's thinking about another! And he's got another! Well, that's the way to seal the glory! Gema atmosfer megah Liga Champions kembali menyelimuti pecinta sepak bola di seluruh dunia. Hasil pertandingan di babak 8 besar telah menemukan 4 tim terbaik adalah Bayern Munchen yang akan menantang sang juara bertahan Paris Saint-Germain. Duel juara juga bakal tersaji mempertemukan kejutan Atletico Madrid yang mampu menyingkirkan Barcelona. Perwakilan Spanyol ini sudah ditantang sang meriam yang berasal dari London. Siapa lagi kalau bukan King Arsenal? Mikel Arteta selaku pelatih sudah cukup percaya diri bisa membawa trofi si kuping besar ke Emirates Stadium. Akankah kepercayaan diri Mikel Arteta bisa terwujudkan dan membuat para The Gunners merasa happy? Siapakah lawan yang layak untuk bermain di final kali ini? Cetak Gol coba merangkum preview sengit babak semifinal Liga Champions musim 2025-2026 sebagai berikut. Lolosnya tim kuda hitam penuh kejutan. Babak perempat final Liga Champions musim ini diwarnai dengan sejumlah kejutan yang gak diduga-duga. Tim yang gak diunggulkan lolos justru sukses mengubur mimpi para klub jawara. Barcelona menjadi korban pertama yang harus tersingkir setelah takluk dari klub ibu kota Spanyol, Atletico Madrid. Pasukan Los Culés dipaksa bertekuk lutut dengan agregat tipis 3-2. Anak asuh Hansi Flick gagal membalaskan dendam pada leg kedua yang digelar di kandang Atletico Madrid. Meskipun meraih kemenangan, tetapi Barcelona harus angkat koper lebih cepat. Blaugrana gagal meraih kemenangan di leg pertama setelah takluk dengan skor 0-2. Permainan Barcelona di pertandingan ini tidak bisa dikatakan baik dan juga dikatakan buruk. Bukannya menampilkan permainan terbaik, Barcelona malah memainkan taktik mutar-mutar. Permainan anak asuh Hansi Flick begitu tidak efektif dan hanya banyak membuang peluang. Setidaknya ada 2 hingga 3 peluang emas yang seharusnya bisa dikonversikan menjadi gol. Lihatlah bagaimana Marcus Rashford yang mendapat umpan terobosan gagal mencetak gol. Meski sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper, Rashford justru mengkiping bola. Alhasil, ex-pemain Manchester United ini begitu kesulitan mencetak gol karena bola mengalir begitu deras. Sebelum momen ini, Barcelona juga tidak menunjukkan permainan yang begitu baik. Beberapa kali para pemain Blaugrana sering melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak perlu. Salah satunya Pau Cubarsí yang dengan sengaja menjatuhkan Giovanni Simeone. Hasilnya Julian Alvarez berhasil mencetak gol melalui tendangan bebas melengkung. Memang dalam situasi ini diperbolehkan professional fouls untuk mencegah lawan mencetak gol. Tetapi kalau kita lihat dalam tayangan ulang, bola belum sepenuhnya bisa dikuasai oleh Simeone. Di leg kedua, sebenarnya permainan pasukan Hansi Flick sudah cukup baik. Tetapi Dewi Fortuna belum berpihak, sehingga membuat pencapaian Barcelona hanya sampai di perempat final. Kegagalan ini menambah catatan kelam Barcelona yang sudah 11 tahun lamanya puasa gelar. Hansi Flick hingga hampir 3 musim melatih masih belum bisa menunaikan janjinya. Kami kecewa, kami memiliki banyak peluang. Kami memiliki kesempatan untuk unggul 3-0 dan kemudian kebobolan gol itu. Kami kecewa, kata Flick pasca pertandingan leg kedua. Selain Barcelona, nasib buruk juga menimpa Real Madrid yang juga dipastikan angkat koper. Memang ya, Barcelona dan Real Madrid ini seperti kakak beradik yang sehati.
Berbeda dengan Barcelona yang masih memenangkan laga di leg kedua. Raksasa asal Spanyol ini secara mengejutkan takluk dari Bayern Munchen dalam 2 leg sekaligus. Nggak tanggung-tanggung, Bayern Munchen mampu memenangkan pertandingan dengan agregat 6-4. Di leg kedua, anak asuh Alvaro Arbeloa sebenarnya sempat unggul di babak pertama. Keunggulan tersebut bahkan bertahan hingga 1 menit sebelum peluit panjang berbunyi. Tetapi fokus Los Blancos seketika buyar pasca Eduardo Camavinga menerima kartu merah di menit 86. Alhasil Luis Diaz mampu mencetak gol indah dari luar kotak penalti di menit-menit krusial. Los Blancos semakin babak belur setelah Michael Olise mencetak gol pengunci kemenangan. Ini jadi kali kedua Los Blancos gagal lolos ke semifinal secara berturut-turut. Alvaro Arbeloa meluapkan kekesalannya kepada wasit yang memimpin pertandingan. Menurut pelatih asal Spanyol ini, sang wasit Slavko Vincic salah menentukan keputusan terhadap kartu merah Camavinga. Apakah perlawanan kami berakhir pada momen kartu merah? Jelas Anda tidak bisa mengusir pemain untuk sesuatu seperti itu. Wasit tak sadar sang pemain sudah menerima kartu kuning sebelumnya, tegas Arbeloa. Bayern Munchen versus Paris Saint-Germain. Karakter seorang pria adalah bukan memberikan segudang alasan, melainkan bukti nyata. Arbeloa harus mengakui jika Bayern Munchen bermain jauh lebih baik dari anak asuhnya. Statistik menunjukkan di laga ini Real Madrid masih bermain di bawah performa. Los Blancos hanya mengandalkan Kylian Mbappe sebagai tameng utama untuk mencetak gol. Sementara dari sisi permainan masih sangat jauh di bawah performa yang diharapkan. Terutama sisi pertahanan Real Madrid mudah untuk ditembus dan cukup rapuh. Titik terlemah Real Madrid terdapat di bek sayap kiri yang diisi Ferland Mendy. Pemain asal Perancis ini kerap menjadi sasaran empuk para pemain Bayern Munchen untuk melakukan akselerasi. Statistik menunjukkan selama 90 menit penuh, Mendy tidak memberikan kontribusi apapun. Jangankan untuk intercept ataupun tackle, melakukan duel saja pemain 30 tahun ini tidak berani. SofaScore pun hanya memberikan rating 5,8 dan menjadi pemain Real Madrid dengan rating paling rendah. Anehnya Arbeloa memainkan Mendy selama 90 menit dan tidak menariknya keluar. Meski menang atas sang raja, Bayern Munchen tidak boleh jumawa. Skuad di Rotten dihadapkan dengan lawan berat, yakni sang juara bertahan Paris Saint-Germain. Klub asal kota Paris ini mampu menyingkirkan Liverpool dengan agregat 0-4. Kalau dilihat dari rekor pertemuan, kedua tim sudah bertemu sebanyak 15 kali. Bayern Munchen masih begitu superior untuk Les Parisiens dengan memenangkan 9 pertandingan. Sementara PSG hanya bisa memenangkan 6 pertandingan saja. Pertemuan terakhir keduanya terjadi pada babak League Phase Liga Champions musim lalu. Sementara di babak gugur, Bayern Munchen lagi-lagi sulit dikalahkan oleh PSG. Pada musim 2022-2023, Di Rotten berhasil menyingkirkan Les Parisiens di babak 16 besar dengan agregat 3-0. Tetapi statistik masa lalu tidak bisa menjadi tolak ukur. Luis Enrique selaku pelatih berambisi mempertahankan status juara bertahan alias kembali meraih gelar juara kedua. Sulit untuk mempertahankan Liga Champions. Kami tahu itu, kami di sini lagi dan kami perlu memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin, kata Enrique. Enrique pun sangat yakin jika di pertandingan kali ini Dewi Fortuna akan berpihak ke PSG. Sang pelatih menilai skuad Les Parisiens musim ini masih yang terbaik sepanjang sejarah. Menurut saya punya skuad terbaik di dunia, bukan hanya dari segi kiper. Di klub sebesar PSG, Anda memang dikelilingi pemain berkualitas, tambah Enrique. Di kubu Bayern Munchen, Vincent Kompany juga menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Mantan tangan kanan Pep Guardiola ini mengatakan Bayern Munchen lebih berpengalaman dibanding PSG. Kompany menyebut dirinya sudah mengetahui cara mengalahkan PSG. Manajer asal Belgia ini mengatakan anak asuhnya telah melukai sang raja dengan performa yang memuaskan. Ini pertandingan yang sangat emosional. Kami banyak menguasai bola dan selalu merasa bisa mencetak gol, kata Kompany.
Atletico Madrid versus Arsenal. Duel gak kalah seru lainnya juga tersaji antara Atletico Madrid menghadapi Arsenal. Klub berjuluk Los Rojiblancos ini menjadi satu-satunya perwakilan Spanyol yang bermain di semifinal. Lolosnya pasukan Diego Simeone tentu menjadi tonggak sejarah era keemasan. Bagaimana tidak? Ini kali pertama Atletico Madrid bermain di babak semifinal sejak terakhir kali di tahun 2017. Artinya sudah lebih dari 9 tahun Atletico tidak merasakan atmosfer megah babak semifinal. Jika ditarik dari sejarah, masa prime Los Rojiblancos saat itu sangat merepotkan klub-klub besar, terutama Real Madrid yang menjadi rival terberat dengan seringnya pertemuan di antara keduanya. Namun rival Atletico kali ini adalah King Arsenal yang siap menghancurkan ambisi tersebut. Apalagi pasukan Meriam London diunggulkan juara oleh prediksi superkomputer Opta. Media tersebut memprediksi Arsenal bisa meraih gelar juara pertamanya sebesar 27,7%. Gak heran, semangat Mikel Arteta untuk meraih gelar pertama begitu menggebu-gebu. Pelatih asal Spanyol ini percaya diri, The Gunners mampu membawa pulang si kuping besar ke Emirates. Sangat yakin karena saya melihat mereka setiap hari. Pertama-tama, kapasitas yang kami miliki sebagai klub dan sebagai tim, kemauan untuk menang, tegas Arteta. Bahkan Arteta menebar saywar bahwa Arsenal sedang dalam performa yang berapi-api. Fire, I'm on fire. Guys, we are trying to do something, and in this competition that hasn't been done in the history of the club, 140 years. This is the first time that we are 3 years in a row in the quarterfinals of the Champions League. The first time in our history. For other clubs, that's the daily meal. For us, no. So we value a lot where we are. We have the opportunity tomorrow to go to the semi-finals. We are competing to win the Premier League, and we're in a really strong position after 22 years without doing it. So we know the difficulty of that, but the beauty of it is that it's difficult, that it's challenging, and that's why we are so willing to do it. I mean, I repeat myself, we haven't been in this position in the Champions League ever in our history. So we have overcome a lot of hurdles that they were here for 140 years. So the team is doing something incredible because it's never been done before. We are in April, we have an incredible opportunity ahead of us. Let's confront it, let's go for it by really putting absolutely everything into it. Can you give us an idea of your overriding emotions just now? Is there any worry, anxiety, or is it more... Fire. I'm on fire. That's it, nothing else. I'm dreaming so much. I've done so much, to be in this position because I know how this club it was. I've done so much against anything that this is beauty. I just see beauty, opportunity, and I want to get it done for all these people that they've been in this journey with us, and because they deserve it, because it's been unbelievable. That's what is driving me every single day. I have zero fear. Fear I had when, if we don't get this done, this club, I don't know what it's going. That was fear. Now, there's no fear, it's just purpose, fire, direction, and conviction that we're gonna do. Lantas, apa tanggapan Diego Simeone melihat semangat membara dari pelatih lawannya? Sama seperti Arteta, pelatih asal Uruguay ini juga sesumbar membawa Atletico lolos ke final. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan keyakinan. Kami tahu kelebihan dan kekurangan kami. Kami siap mengejar apa yang sudah kami impikan selama bertahun-tahun, kata Simeone. Jika dilihat dari rekor pertemuan, pertandingan ini sangat sulit diprediksi. Kedua tim baru 1-2 kali bertemu di babak semifinal Europa League pada musim 2017-2018. Dalam pertandingan itu, Atletico Madrid berhasil lolos ke final usai menang agregat 2-1. Sementara di Liga Champions, ini jadi kali pertama kedua tim bertarung. Jaket parasut kece dari brand Zago kini turun harga menjadi 160 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Prediksi duel seru di babak final. Duel semifinal musim ini diprediksi bakal menyajikan duel taktik super panas. Mengingat pertandingan semifinal kali ini yang sulit ditebak, dan kami akan memprediksi tim yang akan lolos ke final. Bayern Munchen diperkirakan akan menjadi tim pertama yang memastikan lolos. Selain pengalaman, solidaritas skuad The Bavarians di musim ini patut diacungi jempol. Konsistensi luar biasa pasukan Vincent Kompany di musim ini memang sulit untuk dibendung. Dari 45 pertandingan di berbagai kompetisi, Bayern Munchen selalu berhasil mencetak gol.
Ketajaman tersebut juga terlihat di Liga Champions dengan mampu mencetak minimal 3 gol. Secara total, The Bavarians mampu mencetak 34 gol. Peran Harry Kane begitu krusial dalam produktivitas. Penyerang asal Inggris tersebut menjadi tumpuan utama tim dengan catatan 11 gol di kompetisi Liga Champions pada musim ini. Gak hanya produktivitas gol, mental baja pemain Bayern Munchen juga menjadi salah satu faktor. The Bavarians tidak lagi mudah goyah dalam situasi tekanan yang cukup tinggi. Berikutnya, Bayern Munchen juga tidak hanya bergantung pada satu pemain untuk mencetak gol. Banyak penyerang maupun winger di Routen yang juga ikut andil dalam mencetak gol. Michael Olise contohnya yang sudah menjadi kreator utama dengan catatan 8 assist. Bahkan di detik terakhir leg kedua, pemain asal Prancis ini berhasil menyumbangkan 1 gol. Olise bahkan menjadi winger tertajam yang paling berbahaya, mengungguli Vinicius Junior. Selain itu, ada juga Luis Diaz, Serge Gnabry, dan Nicolas Jackson yang juga aktif menyumbang gol. Tajamnya penyerangan juga ditopang dengan pertahanan yang lebih solid. Meski tidak selalu meraih clean sheet, lini belakang Bayern Munchen tetap tampil efektif dengan baru kebobolan 11 gol. Melihat permainan Bayern Munchen yang begitu sempurna, gak afdol, rasanya lawan mereka juga harus OP. Siapa lagi kalau bukan King Arsenal yang diprediksi akan menantang Bayern Munchen di final. Bukan mengesampingkan kekuatan Atletico Madrid, tetapi dari segi permainan, Arsenal sangat layak untuk lolos ke final. Mentalitas juara The Gunners juga sudah nggak bisa diragukan lagi. Arsenal sudah 3 musim berturut-turut selalu menembus babak tinggi Liga Champions. Mentalitas tersebut didukung dengan aspek semua lini yang sangat mewah, terutama kedalaman skuad yang sangat baik dengan kehadiran pemain serba bisa. David Raya pun menyampaikan keyakinannya bahwa Arsenal bisa juara Liga Champions. Kami percaya 100%, kami bisa memenangkannya. Kami menjalaninya leg demi laga dan menunjukkan apa yang kami bisa lakukan, kata penjaga gawang The Gunners ini. Namun ambisi ini juga tetap harus dibarengi dengan performa yang konsisten. Dalam beberapa pertandingan terakhir, The Gunners memang sedang ditimpa masalah konsistensi. Bahkan di laga terakhir melawan Sporting Lisbon, Arsenal hanya bisa meraih hasil imbang kacamata. Jika tidak dibenahi, bukan gak mungkin status favorit juara meriam London bakal gugur. Tampilanmu makin keren dan stylish kalau pakai sepatu sneakers dari Kensiax. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan preview babak semifinal Liga Champions musim 2025-2026. Bagaimanakah pendapatmu? Tim manakah yang kamu prediksi bakal lolos ke babak final dan meraih gelar juara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.